Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fatur Rahman dengan NIM 24SP086. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perjalanan singkat energi listrik dari inti atom hingga ke rumah-rumah kita. Roadmap sistem tenaga listrik. Jadi cerita kita terbagi menjadi 4 tahapan besar. Kita mulai dari pembangkitan di PLTN, pengaturan di gardu induk, perjalanan jauh lewat transmisi, hingga akhirnya sampai ke tangan kita semua melalui jaringan distribusi. Keempatnya bekerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagian pertama, mengenal PLTN. Mari kita mulai dari sumbernya. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN berbeda jauh dengan pembangkit listrik konvensional yang membakar bahan bakar fosil dan melepaskan emisi karbon. PLTN bekerja dengan cara jauh lebih efisien dan bersih. Rahasianya terletak pada pemanfaatan energi raksasa yang tersimpan di dalam inti atom. Proses ini kita kenal dengan istilah fisi nuklir. Bayangkan sebuah inti atom uranium-235 yang sangat tidak stabil. Di dalam reaktor inti atom ini kita tembak menggunakan partikel kecil bernama neutron. Saat tertabrak, inti uranium tersebut tidak hanya hancur, tetapi terbelah menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Proses pembelahan satu atom ini melepaskan energi panas yang luar biasa besar, sekaligus melepaskan neutron-neutron baru yang akan menabrak atom lainnya. Terjadilah reaksi berantai yang terkendali. Panas dahsyat yang dihasilkan dari tarian antar atom inilah yang nantinya kita gunakan untuk mendidihkan air, menciptakan uap bertekanan tinggi yang pada akhirnya akan memutar turbin untuk menghasilkan listrik bagi rumah-rumah kita. Lanjut ke proses konversi energi di PLTN. Dual loop atau sistem primer radioaktif dan sekunder bersih. Bagaimana cara mengubah panas atom menjadi listrik? Jadi ada 4 tahap utama. Yang pertama, panas reaktor diserap air di sistem primer. Kemudian yang kedua, panas ini dikirim ke steam generator untuk membuat uap di sistem sekunder. Kemudian yang ketiga, uap tersebut memutar turbin. Keempat, turbin memutar generator untuk menghasilkan listrik. Jadi sistem ini tertutup dan sangat aman. Kemudian di sini ada komponen otomasi PLTN. Sebagai mahasiswa otomasi, kita harus tahu bahwa PLTN adalah puncak teknologi kontrol. Ada batang kendali yang bergerak otomatis untuk mengatur kecepatan reaksi nuklir. Seluruh sistem dipantau secara real time untuk memastikan suhu dan radiasi tetap dalam batas aman, menjadikannya sistem yang sangat presisi. Keunggulan dari PLTN. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa nuklir? Pertama, ia adalah base load power, stabil 24 jam tanpa henti. Kemudian, kedua, densitas energinya tinggi. 1 pelet uranium kecil setara dengan 1 ton batu bara. Dan yang terpenting, PLTN adalah solusi energi bersih karena sama sekali tidak melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Bagian kedua yaitu gardu induk. Setelah energi listrik berhasil dibangkitkan dari putaran turbin, perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Listrik ini tidak langsung dikirim begitu saja ke rumah-rumah kita. Ia harus singgah terlebih dahulu di sebuah fasilitas krusial yang disebut gardu induk atau GI. Jika reaktor nuklir kita ibaratkan sebagai jantung yang memompa energi, maka gardu induk adalah otaknya. Di tempat inilah listrik dari reaktor diterima untuk diatur strateginya. Mengapa harus diatur? Karena listrik yang baru keluar dari generator memiliki arus yang sangat besar, namun tegangannya belum cukup tinggi untuk menempuh perjalanan jauh. Di dalam gardu induk terdapat komponen utama bernama transformator atau trafo. Alat inilah yang akan menaikkan tegangan listrik hingga ratusan ribu volt. Tujuannya sangat penting, agar selama perjalanan ratusan kilometer melewati kabel-kabel raksasa, energi yang hilang akibat panas bisa diminimalisir. Singkatnya, gardu induk memastikan bahwa listrik disalurkan dengan cara yang paling aman, paling efisien, dan siap untuk didistribusikan ke jaringan yang lebih luas. Lanjut, fungsi gardu induk. Di gardu induk ada 3 fungsi utama. Pertama, transformasi tegangan, menaikkan atau menurunkan level tegangan untuk transmisi dan distribusi yang efisien. Tegangan dari rendah diubah ke tinggi untuk pengiriman jauh.
Kemudian yang kedua, pembagi beban daya, mendistribusikan aliran listrik ke berbagai pusat beban sesuai kebutuhan, membagi aliran listrik ke berbagai wilayah. Dan yang ketiga, sebagai pelindung, jika ada gangguan, gardu induk akan memutuskan aliran secara otomatis agar peralatan sistem tidak meledak atau rusak. Peralatan utama di gardu induk. Komponen utamanya adalah transformator untuk mengubah voltase, menurunkan tegangan tinggi dari transmisi ke tegangan menengah untuk distribusi. Kemudian ada circuit breaker atau PMT, memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi gangguan atau konsleting untuk perlindungan, yaitu saklar raksasa yang bekerja otomatis dalam milidetik jika ada bahaya. Dan yang terakhir ada busbar, rel konduktor utama untuk distribusi daya ke berbagai jalur keluar di gardu induk yang menjadi titik kumpul seluruh energi sebelum dibagikan ke kabel-kabel transmisi. Bagian ketiga yaitu saluran transmisi. Setelah tegangannya dinaikkan menjadi sangat tinggi di gardu induk, barulah listrik siap memulai perjalanan jauhnya. Disinilah peran saluran transmisi dimulai. Jika kabel di rumah kita adalah gang sempit, maka transmisi ini adalah jalan tol energi. Mengapa harus ada jalan tol ini? Jadi, pembangkit nuklir biasanya dibangun di lokasi yang jauh dari hiruk-pikuk kota demi alasan keamanan dan ketersediaan sumber daya air. Oleh karena itu, energi tersebut harus berlari melintasi hutan, gunung, hingga sungai untuk mencapai pusat pemukiman penduduk. Kalian pasti sering melihat menara-menara baja raksasa yang menjulang tinggi di area persawahan atau perbukitan. Itulah menara transmisi. Kabel-kabel yang menggantung di sana membawa daya listrik ribuan megawatt. Dibuat sangat tinggi bukan tanpa alasan. Selain untuk keamanan penduduk di bawahnya, ini juga untuk mencegah terjadinya loncatan listrik ke tanah atau benda di sekitarnya. Melalui jaringan kabel raksasa inilah, energi yang tadinya bermula dari sebuah inti atom di dalam reaktor, kini telah menempuh perjalanan ratusan kilometer dan sampai di ambang pintu kota kalian. Komponen transmisi. Membangun transmisi butuh material yang kuat. Kabelnya menggunakan jenis ACSR yang memiliki inti baja agar tidak putus. Ada isolator porselen untuk menahan agar listrik tidak bocor ke menara besi. Dan di bagian paling atas ada ground wire yang bertugas sebagai penangkal petir agar sistem tetap aman saat badai. Mengapa harus tegangan tinggi? Jadi, secara teknis, kita menggunakan tegangan tinggi hingga 500 kV untuk efisiensi. Sesuai hukum fisika, semakin tinggi tegangan, maka arus menjadi semakin kecil. Arus yang kecil berarti rugi-rugi daya yang hilang. Menjadi panas di kabel bisa kita tekan seminimal mungkin agar energi tidak habis di tengah jalan. Bagian keempat, jaringan distribusi. Perjalanan panjang energi kita hampir mencapai tujuannya. Akhirnya, listrik memasuki tahap akhir yang kita sebut sebagai jaringan distribusi. Jika saluran transmisi sebelumnya kita ibaratkan sebagai jalan tol antar provinsi yang luas, maka jaringan distribusi adalah jalan-jalan kecil, gang-gang pemukiman yang langsung menuju tepat ke depan rumah Anda. Namun, ada satu langkah krusial lagi sebelum listrik ini bisa kita gunakan. Ingat, listrik di jalan tol tadi memiliki tegangan yang sangat mematikan, mencapai ratusan ribu volt. Tentu saja, kulkas atau lampu kita tidak akan sanggup menahannya. Oleh karena itu, di titik-titik distribusi ini terdapat trafo distribusi, biasanya berbentuk kotak atau tabung yang menempel pada tiang listrik beton. Alat ini berfungsi sebagai penjinak energi. Ia menurunkan tegangan tinggi tersebut menjadi 220 volt, standar yang aman dan sesuai untuk peralatan elektronik kita. Disinilah perjalanan hebat itu berakhir. Bermula dari pembelahan inti atom di reaktor nuklir, menempuh ratusan kilometer melalui menara raksasa, dan kini energi tersebut siap menyalakan lampu belajar Anda, mengisi daya ponsel, dan menggerakkan roda kehidupan kita setiap harinya. Alur distribusi ke rumah. Alurnya begini, listrik 20 kV dari jaringan menengah masuk ke trafo distribusi yang sering kita lihat di tiang listrik. Trafo ini menurunkan tegangan menjadi 220 volt. Inilah tegangan standar yang aman untuk menyalakan lampu, kulkas, hingga mengisi daya ponsel kita dengan stabil. Keandalan dan keselamatan. Sistem distribusi juga punya pengaman seperti fuse atau sekring. Jika ada dahan pohon yang mengenai kabel, pengaman ini bekerja agar kerusakan tidak meluas.
Tujuannya yaitu satu saja, memastikan listrik yang sampai ke rumah kita berkualitas stabil, tidak berkedip, dan tidak merusak peralatan elektronik sensitif milik kita. Kita masuk ke tahap kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa perjalanan energi listrik bukanlah hal yang sederhana. Ia adalah hasil dari sinergi hebat dan presisi tinggi antara 4 pilar utama. Itu mulai dari pembangkitan nuklir yang memanen energi dari skala atom, gardu induk yang menjadi pusat kendali transmisi yang menjembatani jarak, hingga jaringan distribusi yang mengantarkannya ke tangan kita. Memahami sistem yang kompleks ini memberikan kita sudut pandang yang baru. Setiap kali kita menekan saklar lampu, ada teknologi mutakhir dan kerja keras ribuan insinyur yang bekerja di belakang layar untuk memastikannya tetap menyala. Ini bukan sekedar tentang kabel dan mesin, ini adalah tentang bagaimana manusia berhasil menjinakkan kekuatan alam demi kemajuan peradaban. Dengan pemanfaatan energi nuklir yang bersih dan sistem penyaluran yang canggih, kita tidak hanya menjaga dunia kita tetap produktif, tetapi juga memastikan masa depan yang lebih terang benderang bagi generasi mendatang. Gunakanlah energi dengan bijak, karena setiap wattnya adalah hasil perjalanan panjang yang luar biasa. Demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran jelas tentang perjalanan energi dari inti atom hingga ke rumah kita. Saya Muhammad Iksan Fatur Rahman, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.